Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan materi hari ini mengenai bahas kemahiran. Nah, di sini tugas saya dikelompokkan menjadi 4 orang, yaitu yang pertama Rista Vivilia Daud, yang kedua Dewi Asiatur, yang ketiga Agustina Tuspati, yang keempat Vira Ika Prameswari. Saya ingin menjelaskan materi hari ini dan saya ingin memperkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan, nama saya Vira Ika Prameswari. Saya sebagai siswa ingin menjelaskan kepada Bu dosen agar mengerti materi yang saya kerjakan hari ini. Yang pertama ya Bu ya, 4 kemahiran berbahasa, yaitu menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta investasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Yang kedua, adapun pengertian menyimak menurut para ahli. Yang di pengertian menurut para ahli ada 2, yaitu menurut Dr. Hanafi, yang kedua yaitu menurut Jako Darigan. Yang pertama, menurut Dr. Hanafi, natasmita menyimak ialah mendengar secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak. Yang kedua, menurut Jago Tarigan, menyimak adalah suatu aktivitas tayang yang menjangkau kegiatan mendengar dari fungsi bahasa. Yang ketiga, fungsi menyimak. Fungsi menyimak itu ada 4. Yang pertama, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang kedua, memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautan dengan pekerjaan atau profesi. Yang ketiga, dapat memberi respon yang tepat. Yang keempat, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Sebelumnya saya tutup dan saya lanjutkan dengan Dewi Asiatur. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Vira, yaitu kemahiran berbicara. Kemahiran berbicara ialah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Adapun kemahiran berbicara menurut para ahli, ada Ahmadi. Menurutnya, berbicara ialah suatu keterampilan di dalam menciptakan arus sistem bunyi artikulasi yang memiliki kegunaan untuk menyampaikan suatu keinginan, perasaan, dan kehendak kepada orang lain. Menurut Laksana, berbicara merupakan salah satu keterampilan dasar untuk berkomunikasi. Ada juga Morris dan Novia. Menurutnya, berbicara merupakan alat komunikasi yang digunakan antar anggota masyarakat dengan alam, guna untuk menyampaikan suatu pikiran dan suatu tingkah laku. Berikutnya, fungsi berbicara. Pertanyaan tak mengatur dan mengkoordinasikan tentang suatu hal. Ada juga yang menyampaikan pertanyaan, tanggapan, opini, dan peristiwa. Itu bisa menjadi fungsi dari berbicara. Lalu saya akan kembalikan diteruskan kepada Mas Agus. Silakan Mas Agus. Ya, baik, saya terima dari Pak Dewi. Kemahiran membaca. Kemahiran membaca ialah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata bahasa tulis. Adapun pengertian membaca menurut para ahli, MR Tambulan menurutnya ialah suatu ide atau pemikiran sehingga dalam pemahaman dialek dalam sebuah tulisan dengan metode membaca sebagai sebuah proses penalaran. MR Yuen menurutnya ialah sebuah proses untuk mengenal sebuah kata dan menjadi kalimat dan struktur baca. Fungsi membaca itu dapat mengurangi stres, dapat meningkatkan kualitas memori, dan dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Dan sekian, terima kasih. Selanjutnya kita sambungkan dengan Rista. Sebelumnya
Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. membantu saya. Baru saya